adalah nikah muda itu saran genre. Ya, maknanya ini ya. Satu itu katakan tidak pada nikah dini. Yang nikah dini seperti itu. Jangan nikah di bawah umur 20 tahun. Risikonya tinggi. Kedewasaan adik-adik sekalian belum lebih kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu tertinggal, kita merasa tergilas. Kalau kita tidak mengikuti putaran roda tersebut, kita kena gilas. Sekarang ini di zaman kita sekarang, Allah alam nanti zaman nanti anak-anak kita nanti lagi yang zaman sekarang ini sudah sampai ke 4.0. Semuanya serba elektronik. Tenaga manusia, otot-otot manusia mulai berkurang dimanfaatkan. Kuli-kuli sekarang mulai apa? Kurangi nanti tenaga otot yang diandalkan itu. Orang-orang yang upahan ya, itu semakin sempit ruangannya. Contoh, di rumah makan sekarang ini sudah ada, tapi di Jepang sudah rata-rata. Di negara kita itu rumah makan yang tidak ada lagi pelayannya, artinya tidak menggunakan otot manusia lagi. Kalau ilmunya nggak ada, tertinggallah kita, karena otot-otot yang kita andalkan nggak terpakai lagi. Zaman sekarang sudah mulai. Di rumah makan sekarang ini ada yang sudah serba robot. Artinya kita masuk ke rumah makan, mau apa? Makan dengan rendang atau mau sayur lodeh, ada menu dicat, datang, nggak ada lagi gini tenaga manusia nggak ada lagi. Kalau adik-adik pernah masuk mall, sering ya. Nah, sekarang energi kita sudah mulai dikurangi kemanfaatannya. Sekarang serba canggih. Keran aja nggak pakai energi lagi ya, muter-muter lagi nggak ada. Gini aja keluar airnya. Pernah adik-adik ke mall ya? Nah. Jadi otot kita semakin begitu namanya 4.0 berencana. Ya, nah itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau adik-adik remaja-remaja, adik-adik kan udah remaja ya, tidak mengikuti perkembangan zaman nanti tergilas. Ya, kenapa? Sekarang ini mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau sampai gurunya ya, ada namanya 4.0. Dengar? Zaman sekarang udah 4.0 ya, sudah 4.0 sekarang ini. Kalau Jepang sudah 4.6. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil KB Kecamatan Cukubala beserta jajarannya, adik-adik JP dari Kabupaten Tanggamus, hadirin anak-anak semua yang menghadiri acara ini, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di undangan dari Pak Wakil untuk menghadiri acara ini. Tadi sedikit mungkin sudah disinggung tentang PKR ya. Perkenalkan, saya Medalia berdinas di Dinas PP, PA, Daluk dan KB. Panjang ya? Panjang. Kalau kita singkat aja Pak ya. Kita pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana. Dinas KB lah itu ya. Yang lebih familiar Dinas KB ya. Panjang. Jadi memang panjang. Jadi tupoksinya memang banyak. Jadi isinya banyak. Di antaranya tadi dari kupas sedikit. Di antaranya adalah bina keluarga remaja. Sesuai dengan siklus hidup manusia, anak, remaja, dewasa, lansia. Ya. Kalau dari anak kami punya di Tribina itu BKB, terus BKR, BKR lansia. Ya, jadi gitu. Yang hari ini kita fokus di BKR-nya. Sebenarnya kalau sasaran BKR itu keluarga yang memiliki remaja. Kalau remajanya itu mempunyai wadah juga, nanti di
untuk selingkungannya adalah PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Sama-sama kita ketahui memang harus ada wadah itu. Kalau remaja curhat sama orang tuanya kan nggak enak, kurang serak, kurang terbuka. Makanya dibuat wadah itu ada namanya PR. Kalau di sekolahan ada kan PR, di masyarakat juga ada namanya kayak Karang Taruna dan sebagainya, itu salah satu bentuk PR. Itu tujuannya adalah untuk membentuk dan mengedukasi remaja kita ke arah yang lebih baik, ya. Kami di sini hari ini di 2 kecamatan, Kecamatan Limau dan Jogobara, 20 kecamatan, tinggal 1 kecamatan lagi untuk kami turun di Sumberjo, ya. Jadi sudah 17 kecamatan ya kami turun. Waalaikumsalam. Silakan. Di sini saya perkenalkan juga, di samping saya tadi ada satu yang Mbak Ader, ini sebelah saya juga. Ini adalah Duta Genre Kabupaten Tanggamus, Generasi Berencana Kabupaten Tanggamus. Tanggamus ini sudah 22 tahun ya Pak ya, 22 tahun berdiri. Baru tahun kemarin kami mengadakan pemilihan Generasi Berencana Kabupaten Tanggamus. Itu tujuannya adalah membentuk generasi yang ada di Tanggamus melalui tangan mereka ini. Perpanjangan kami, mereka ini adalah perpanjangan tangan kami untuk ke semua lini, terutama yang sasaran remaja. Kenapa enggak? Karena remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak ke dewasa yang banyak permasalahannya ya. Sama-sama kita ketahui yang tinggi sekarang ini permasalahan remaja itu apa? Usia perkawinan dini, ya. Terus itu pemakaian nafsa, dan ketiga apa itu? Melakukan seks bebas. Nah, itu bukan di kota besar aja, sampai ke pelosok desa. Sama-sama kita merasakan. Jadi kami tujuannya genre ya, bukan genre, generasi berencana itu dari level kabupaten sampai dengan tingkat nasional itu ada genrenya, ada remajanya. Pesertanya kalau genre itu dari seluruh kecamatan di Tanggamus. Jadi kami sudah terpilih dari juara 1 sampai 3, putra maupun putri. Nah, baik, sedikit saya singgung nanti tentang remaja, ada tentang genre, ada pembahasan sedikit dari Duta Genre dan forum genrenya. Saya akan cuma sedikit menyinggung remaja itu peralihan dari dewasa dan dari anak-anak ke dewasa yang mencari jati dirinya. Mungkin nanti setelah pembahasan dari anak genre, Duta Genre, saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang perlu kita ketahui dasarnya dulu adalah apa itu remaja. Remaja batasan umurnya, ingat, batasan umurnya remaja itu kalau dari umur 10 tahun kalau perempuan sampai 21 tahun. Kalau lelaki 10 tahun sampai 24 tahun. Tanda petik belum pernah menikah. Ya. Kalau 16 tahun sudah menikah bukan remaja lagi. Kalau 16 tahun sudah menikah namanya anak punya anak. Ya. Remaja lagi ya. Jadi memang remaja perlu diedukasi karena pernikahan usia dini banyak berkontribusi untuk stunting, ya. Stunting udah pernah dengar kan? Ya. Makanya remaja sekarang kita edukasi dihindari dari 3 KRR yang saya sebutkan tadi ya. Nafsa, pernikahan dini, dan seks bebas. Salah satu dari penyebab yang berkontribusi untuk stunting, nanti saya sedikit dikupas, adalah perkawinan dini. Ya, hampir 30% stunting ada itu dilahirkan oleh ibu yang usianya belum layak hamil di bawah 21 tahun. Dari itu makanya remaja-remaja yang ada di sini, kenapa enggak masih panjang, kita bisa banyak talenta-talenta yang mesti kita keluarkan biar kita terhindar dari teriak KRR tadi ya, yang dihindari yang
Dalam level nasional juga itu merupakan menjadi problem nasional. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nanti akan diulas oleh Duta Genre Kabupaten Tanggamus beserta Forum Genre. Kalau Forum Genre itu adalah pengurus dari generasi berencana Kabupaten Tanggamus. Mungkin sedikit dari saya. Selanjutnya setelah dari Duta Genre saya akan memberi materi tentang kesehatan dan polusi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang boleh. Tenang aja, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih Iya Kak. betul banget Kak Dimas. Semangat dia ya. Kita coba lagi Kak. Iya boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk semua. Pertama-tama nih, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita juga pengen disayang kan Kak Adel? Iya betul banget Kak Dimas. Tapi kalau udah sayang jangan lupa. Jangan ditinggal. Iya, di posting kan jadinya ya. Pertama-tama kenalin dulu, nama aku Dimas Ferdiansyah. Biasa teman-teman manggil tuh Dimas, nama yang pasaran banget kan. Nah di samping aku ada partner the bestku nih. Aduh. Silahkan Kak Adel. Perkenalkan nama aku Adela Yasinta, biasa dipanggil Adel. Di sini aku jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum di Forum Generasi Berencana Kabupaten Tanggamus dan perwakilan dari Kabupaten Tanggamus untuk mengikuti untuk menjadi kepengurusan di Forum Genre yang ada di Provinsi Lampung di Kabit Rice Hill gitu. Dan teman-teman di sini kedatangan Kak Adel, Kak Dimas mungkin. Lanjut ya. Iklan, Iya. sponsor. Kita nggak usah formal-formal banget ya teman-teman ya. Ini juga ada ibu-ibunya ya Bu ya. Dari mana Bu? Ibu-ibunya BKL atau? Oh dari ini aja. Apa? Udah di sini. Oh iya iya. Ini kakak kecamatan ya? Ini PKK ini. Ini yang Oh, 3 kayaknya dari PEK. masuk ke Pokja 1. Iya betul. Posyandu remaja ya Bunda ya. Iya betul banget. Nah, untuk kalau aku perkenalannya itu aja nih Kak Dimas. Aku lupa Kak, aku di Genre Kabupaten Tanggamus selaku bendahara umum. Jadi presidium inti di Genre Kabupaten Tanggamus. Betul. Kalian pasti bertanya-tanya nggak sih, apa sih Genre? Kenapa kok kita berdua sampai berada di sini jauh loh dari Kota Agung gitu kan? Iya, betul banget Kak Dimas. Luar biasa banget. Tapi pemandangannya wow, Wow, banget, betul. ya. Karena di pinggir-pinggirnya pantai semua ya Kak Dimas. Nggak ya. nyesel kan? Nggak nyesel Kak. Karena biasanya di rumah kita ngelihatnya apa Kak? Sawah, atau kebun gitu ya Kak ya. Nah teman-teman, kita ini dari Forum Genre Tanggamus, kita juga mau nge-share nih beberapa ilmu di genre. Tadi kayaknya udah salam genre ya Kak ya, Iya. tapi ada sedikit kesalahan Iya. Kak Dimas ya. Jadi Keren. genre Tanggamus, Memang bagus. Tanggamus, Begali di zaman di kampungan ini. Teman-teman boleh duduk. Oh ya Kak Dimas, sebenarnya kita juga ini seorang mahasiswa nih teman-teman. Jadi Kak Dimas, gimana Kak Dimas? Iya, oke. Jadi teman-teman, aku di sini masih 20 tahun. Jadi masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Lampung, tepatnya jurusan Agronomi dan Hortikultura. Itu di Fakultas Pertanian. Betul. Kalau Kak Adel? Kalau aku kemarin masih 19 tahun Kak, belum genap ke 20 tahun. Jadi aku masih muda juga. Mungkin salah satu dari teman-teman yang di belakang ada yang umurnya sama kayak aku. Aku 19 tahun mahasiswa di STIMIK Pringsewu, tapi aku ambil kampus yang ada di Gisting dan aku ambilnya Sabtu dan Minggu aja, selebihnya aku freelance karena aku juga MC job. Jadi kalau ada MC wedding, party, birthday itu semua Boleh, sama Mbak. aku. Sekalian promosi ya Kak ya. Iya. Siapa tahu aku dapat jobnya di sini ya, gitu kan. di Menikmati rumah. pemandangan. Iya, dan aku juga seorang penyiar radio di salah satu radio swasta yang ada di Gisting gitu. Iya, walaupun kita masih usia muda nih, 19 dan 20 tahun, tapi teman-teman, kita juga harus merencanakan kehidupan rumah tangga kita. Betul sekali Kak Dimas. Makanya ada namanya program Genre, Generasi Berencana. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi bagi remaja remaja. gitu.
Jadi penting ya Kak Dimas ya, yang Penting namanya banget. perencanaan dari kita nih mulai dari lahir, terus jadi anak-anak, dari balita dulu, Iya. balita, anak-anak, kemudian beralih ke Remaja, remaja, dan dewasa, bekerja, menikah, sampai tua itu kita harus rencanakan segala sesuatunya. Misalkan nih udah lulus SMP, kita mau masuk SMA-nya di mana ya gitu ya, itu harus direncanakan. Kita harus buat planning dari A sampai Z. Dari planning itu nanti misalkan yang A nggak dapat udah ada planning B gitu ya Kak Dimas ya, kalau dari kita. Apalagi Kak Adel, BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ini telah melakukan rebranding, perubahan. Kalau teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak mengenalnya 2 anak cukup, 2 anak cukup. Tapi sekarang beda, program itu diganti menjadi 2 anak lebih sehat. Gitu. Kenapa? Karena boleh lebih dari 2 anak, tapi asalkan anaknya berkualitas, sehat, sehingga tetap menjadi keluarga yang kecil, bahagia, dan sejahtera. Sejahtera. Karena memang ada 4T nih teman-teman yang harus diingat. Iya, 4T satu. itu yang pertama ada terlalu Terlalu muda. muda. Jadi itu resiko sekali untuk ibu melahirkan. Yang pertama mungkin untuk dari kesehatannya, kemudian juga untuk mental, ibu muda, Finansial. finansial, ekonomi ya seperti itu ya Kak Dimas. Nah, ya. ada usia idealnya Kak, untuk Iya. wanita berapa tahun? Untuk wanita idealnya menikah di usia 21 tahun dan untuk pria laki-laki 24 tahun. 24 tahun Kak. 25 tahun Kak, ini agak lupa nih. Wow. 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita. Karena apa sih Kak Dimas, di masa-masa seperti itu kita sudah siap nih teman-teman untuk ekonomi, sandang pangan papan kita. Yang cewek-cewek nih kalau udah digombalin sama cowok ya biasanya udah baper duluan gitu ya. Tapi kalau menurut aku kita belum pas nih usianya untuk menikah, jangan dulu. Karena setelah menikah itu banyak loh yang dipikirkan, tidak hanya karena menikah itu dapat duit ya, biasanya kan ada undangan gitu-gitu. Tapi ya. itu untuk sebenarnya, sementara. iya. Cuman berjalan 1 sampai 2 bulan saja, setelahnya ya udah gitu, kita akan berjalan gimana nih caranya dia dapat duit, gimana anak kita mau hidup, gimana kita ke depannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut aku nih teman-teman yang ada di sini bisa nih jadi role model buat teman-temannya supaya tidak ada yang menikah di usia anak. Atau di sekolah kalian ada yang sudah menikah di usia anak? Sudah. Sebelumnya ada. Gimana? Tadi ada, sekarang nggak ada. Tapi kita berharap kalian enggak juga. Iya. Tapi Kak, tadi itu keren banget, teman-temannya udah tahu nih Kak usia ideal menikah. Iya, mungkin tadi udah dikasih tahu juga sama Bapak Korum Iya. juga ya Kak Dimas ya. 21, 25 ya teman-teman. Iya, teman-teman ini dari SMP atau SMA? SMA. SMA Negeri 15. Cukup banget. Oh iya. Maafin ya. Tadi kita- lewat soalnya Iya. SMA 15-nya. Jadi kayak Iya, masih masternya keren nih. limau gitu kan. Tapi keren banget. Tadi Bang. cukup banget. Iya, coba balak SMA-nya di sebelah mana? Oh, ini kelas Agak jauh. 12 semua atau ada 11? Kelas 11, 12. Oh, yang kelas 12 berarti sudah menyiapkan SBMPTN, SNMPTN ya? Ya, amin. Ada yang lolos SBM kemarin teman-teman? Belum ya? Belum. Kalau SNMPTN ada yang lolos? Sudah. Keren ya? Iya. Jadi gimana? Inilah. SBMPTN ada yang lulus mungkin kemarin? Masih 11 Kak. Oh, kelas 11. Ya. Gak apa-apa teman-teman, itu juga salah satu apa ya, untuk diri kita sendiri menjadi acuan kalau misalkan SBMPTN, SNMPTN itu bisa jalur-jalur yang bisa kita lewati gitu ya. Peluangnya besar ya Kak Dimas. Kita lanjutin partai tadi Kak. Iya, Tadi betul. terlalu muda. Yang Yang kedua pertama. adalah terlalu dekat. Terlalu dekat ini kalau udah punya anak nih, baru 1 tahun udah punya anak lagi. Gak boleh. Nggak boleh. Karena apa Kak? Nanti kesayangan, rasa sayang cinta kasih dari orang tua itu tuh Terbagi, Iya. betul. Dan juga idealnya nih teman-teman ya, jarak usia melahirkan itu 5 tahun dari anak usia yang pertama. Jangan ada 2 balita di dalam satu rumah. Karena kenapa? Karena itu nanti berdampak dengan keluarga yang sehat, sejahtera gitu. selain dari itu tadi, itu juga termasuk ke dalam ekonominya. Nanti kalau misalkan jaraknya 5 tahun nih, yang anak pertama masih dalam sekolah, maksudnya sekolahnya itu nggak berat gitu loh Kak. Iya. Jadi nanti udah ada yang SMA, masih ada yang SD gitu kan, nggak terlalu berat. Tapi kalau misalkan jaraknya terlalu dekat,
yang satu SMA, yang satu SMP, nanti yang satu kuliah, yang satu SMA. Berat banget untuk biaya hidupnya. Iya, betul sekali tadi Mas. Itu tadi udah 2 ya Kak, Iya. yang singgung yang 4 ya. Terlalu banyak. Ya, yang ketiga Terlalu banyak itu tuh jumlah anaknya. Walaupun boleh lebih dari 2, tapi nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena bebannya juga nanti banyak ya Kak Adel. Betul. Dari segi mental orang tua mengasuh anaknya, kemudian dari finansial, ekonominya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Boleh lebih dari 2, asalkan terjamin Iya. menjadi keluarga yang berkualitas. Itu teman-teman diingat gitu ya.